Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbun Ghafur. Alhamdulillah, kesempatan malam hari ini, malam Jumat, Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kepada kita semua untuk sama-sama di sini di musala kita tercinta, Musala Al-Furqan, dalam rangka melaksanakan salah satu rutinitas di Majelis Ta'lim Nur Hidayah setiap malam Jumat. Oleh karena itu mudah-mudahan langkah ibu, pengorbanan ibu, dandannya ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala catatkan sebagai catatan amal kebajikan. Amin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Majelis Ta'lim Nur Hidayah, Ibu Sigit Nurlinawati, mudah-mudahan selalu sehat ya Ibu. Juga yang sangat saya hormati Ibu-ibu, semoga kita semua Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kemudahan kelancaran di dalam setiap urusan. Malam hari ini sungguh saya kangen ya. Sudah lama tidak baca Al-Kahfi, mungkin udah mau hampir setahun. Sesungguhnya saya itu dilema ya, ketika mendapatkan tawaran harus mengisi setiap Kamis sore. Saya paham dan sadar harus meninggalkan setiap malam Jumat di sini Al-Kahfi yang udah dibangun 7 tahun yang lalu ya, bahkan 8 tahun yang lalu. Sementara saya harus tinggalkan hanya untuk membela hidup gitu ya, barangkali. Sungguh dilema sesungguhnya. Tetapi ya saya pikir untuk saat ini tetap saya jalani ajalah dulu. Karena kan saya mungkin berwarung sudah tidak, jadi ya mau tidak mau jauh juga pun ketika ada tawaran ngajar di salah satu training center di Yasmin, ya mau tidak mau saya terima walaupun konsekuensinya adalah meninggalkan sesuatu yang sudah lama saya bangun, yaitu malam Jumat baca Al-Kahfi ya, sampai mungkin ibu-ibu pun juga sudah rada hafal gitu ya dengan Al-Kahfi, tiba-tiba di stop. Nah, maka oleh karena itu sungguh kangen sesungguhnya. Insyaallah malam hari ini kita baca Al-Kahfi. Dan nah baik ibu-ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini malam Jumat tanggal 16 Dzulqa'dah. Ini udah tanggal 16 nih, kita nggak berasa ya, baru kemarin Lebaran, Syawal, mau Lebaran lah. Ibu-ibu tahu nggak arti kata dari Syawal? Syawal itu adalah bulan peningkatan. Coba raba diri kita, kemarin Syawal kita ningkat apa enggak ya keimanannya? Saya rasa turun ya untuk diri saya pribadi, turun drastis benar-benar. Padahal ini bulan Dzulqa'dah, Allah Subhanahu wa taala telah membuat sesuatu itu ada yang dilebihkan, ada yang dikurangkan. Ada waktu yang Allah pilihkan waktu terbaik, ada juga yang dipilihkan waktu biasa-biasa saja. Nah ini bulan bulan Dzulqa'dah adalah termasuk bulan pertama yang Allah muliakan. Bulan yang Allah muliakan itu ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu misah yaitu bulan Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu 3 bulan berturut-turut Allah muliakan. Terus yang satu misah yaitu bulan Rajab. Lalu keuntungannya apa sih pada bulan yang dimuliakan? Apabila kita berbuat sesuatu tuh Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya. Sebaliknya ketika kita berbuat dosa pun juga dosanya dilipat gandakan. Ini pada bulan yang 4 ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram,
Rojal itu 4 bulan. Maka sangat afdol sekali ketika ibu banyak melaksanakan ibadah sunnah. Jujur ibu, saya mau curhat aja jujur. Kenapa ya akhir-akhir ini itu kadang kita tidak bisa menguasai diri. Kita itu lebih terlena dengan kemalasan. Yang biasanya sholat duha nggak pernah ketinggalan. Kenapa sih habis lebaran kemarin terkadang kita malas lagi gitu. Baca Al-Quran, males, ya Allah. Nah maka oleh karena itu kita sadari Bu, mari kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam dosa barangkali mungkin. Nah, ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa nafsu yang ada pada diri kita itu, jadi segala sesuatu jadi amal ibadah itu karena ada nafsu. Jadi nafsu di dalam diri kita tuh nggak bisa dihilangkan, karena kalau nggak ada nafsu nggak ada pahala. Contoh, ibu tadi mau berangkat ke sini tuh males banget, pengennya mah udah nggak usah berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak usah berangkat deh. Tapi ibu lawan, itulah yang menjadi pahala gitu. Males sholat duha, ibu lawan, itu yang menjadi pahala. Kalau nggak ada nafsu, maka nggak ada pahala. Contoh misalnya, sekarang kan lagi musim kurban ya. Kalau siapa di motor atau mungkin bapak-bapak yang bawa mobil itu kan suka ada yang bawa hewan kurban ya di mobil. Dilihat dari belakang, ya Allah, ini sapi bahenol banget, pahanya gede ya, sapi. Terus dah kita nggak ada nafsu, kata bapak-bapak, ke sapi itu, ke kambing nggak ada nafsu. Jadi kalau tidak melakukan perbuatan itu yang ada pahala. Tapi coba kalau bapak-bapak ya di jalanan, kadang-kadang kan suka malu hati kita yang udah tua, lihat motor di depan, motornya motor gede itu Ninja ya, yang naiknya perempuan pakai Levi's. Kita di belakang udah kayak ngelihat celengan aja ya. Pengennya cemplungin aja tuh uang gopeannya. Ya sebagai manusia biasa wajar mungkin seorang lelaki normal. Bahkan kenapa sih ibu-ibu marah ketika lelaki normal melihat yang begitu? Yang ibu harus marah mah ketika laki-laki ngelihat kambing, suami kita melihat kambing kok berhasrat, nah itu udah curiga. Iya. Nah seorang laki-laki apabila misalkan dia mampu menahan nafsunya gitu, sampai tidak melakukan perbuatan dosa, itulah yang menjadi pahala. Ibu nafsu ngelihat makanan, pengennya makan terus nggak inget usia, nggak inget padahal udah banyak. Nah kita jauhin deh, inget ini kan kita udah tua, kita udah berpenyakit, kita berhenti, itu jadi amal ibadah. Ibu ke Tanah Abang baru beli 2 baju itu, uang masih ada 2,5 juta. Kemudian ibu tahan, jangan dibeli, kan besok anak belum bayaran sekolah, internet belum dibayar, listrik belum. Ibu tahan, kepengenan itu tuh ibu tahan, maka itulah yang menjadi amal ibadah. Maka jangan menyalahkan nafsu, justru dengan adanya nafsu itu, ada nafsu, ada pahala. Kalau nggak ada nafsu, ya nggak ada pahala juga. Makanya terhadap sesuatu yang mengandung malas, mengandung kesal, itu berarti ada pahala. Tadi mau ngaji, kita mau berangkat, ya Allah rasanya kaki berat benar, malas benar, kita lawan, itulah yang akan menjadi pahala. Jadi dalam Al-Quran ibu kalau mau buka surah An-Nisa ya, ayat 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu
nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kalian mampu menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi doang nih Bu, nggak ngelakuin. Misalnya nih, mohon maaf, ada seorang perempuan gitu ya, ke bapak-bapak ngegoda, kesempatan ada, tapi dia tidak melakukannya. Itu kan menjauhi dosa besar. Maka pahalanya adalah nukaffir sayyi'atikum, akan menghapus dosa-dosanya, menjauhi. Gitu Bu. Maka dosa ini kan ada dua, dosa besar, dosa kecil. Cing, kira-kira dosa yang besar apa aja? Satu, syirik. Syirik itu apa? Menduakan Allah. Syirik juga kebagi dua juga. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik yang besar ya udah tentu misalkan memuja kepada selain Allah, menganggap di dunia ini ada Allah tandingan, dia minta kepada selain Allah. Itu yang besar, insya Allah kita enggak. Namun yang kecil ini nih kita, kadang-kadang kita enggak ikhlas menerima takdir, ngomel kepada Allah. Misalnya ngomel, ya Allah, Allah salah ngasih takdir kali ini, kok hidup begini mulu. Itu udah termasuk bagian kita tidak percaya terhadap takdir. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah itu yang mempunyai hak petok 100% menentukan seseorang itu dilapangkan atau disempitkan rezekinya. Gitu ya. Ini udah sempat kita bahas masalah syirik kecil dari omongan. Kan syirik kecil itu ada yang dari ucapan, perbuatan, dan hati. Yang dari perkataan ini misalkan berkat pertolonganmu, berkat pertolongan Allah dan pertolonganmu aku selamat, itu udah syirik kita, udah musyrik itu kan. Bahasanya gini, berkat pertolongan Allah dan pertolonganmu misalnya, itu udah musyrik. Mana yang benar? Berkat pertolongan Allah kemudian pertolongan kamu aku selamat, itu yang benar. Maka di dalam ucapan juga harus berhati-hati gitu kita ya. Betul. Beda harkat dan dengan kemudian. Kalau kita ngomongnya berkat pertolongan Allah dan pertolongan kamu, itu menyetarakan Allah dan si kamu. Ya, paham ya Ibu-ibu? Ya, sama. Yang betul adalah berkat pertolongan Allah dan pertolongan kemudian pertolongan Umi, saya alhamdulillah bisa dagang lagi. Jangan sampai kita misalkan, Mama Sari alhamdulillah berkat pertolongan Mama Sari saya bisa begini. Allahnya lupa tuh disebutnya. Berkat pertolongan Allah kemudian, itu syirik. Ini perkataan. Tadi sakit kepala minum bodrek, langsung sembuh. Itu juga udah syirik. Harusnya bagaimana? Lantaran minum bodrek saya sembuh. Nggak berasa nih Bu. Kata Nabi itu, ittaqu min hadza syirka, takutlah terhadap syirik ini, karena akhfa min dabibin namli. Syirik ini lebih samar daripada rayapan semut di tengah malam. Nggak berasa gitu Bu. Kita nggak berasa syirik, padahal itu iya kita sedang melakukannya. Maka oleh karena itu berhati-hatilah ketika berbicara. Terkadang misalkan lu miskin mulu, emang saat Allah bagiin takdir kemana aja lu? Hidung lu pesek, emang pas Allah bagiin hidung kamu kemana? Gitu kan? Seperti gurauan gitu ya. Padahal itu perkataan yang mengandung syirik. Berhati-hati dengan syirik. Kedua, meninggalkan sholat itu termasuk dosa besar. Jangan sampai ibu-ibu ketika ke Tanah Abang doang sholat sampai liwat. Ya Allah, jangan ya Bu. Itu mah ibu-ibu Singapura, bukan ibu-ibu BSI. Mudah-mudahan di BSI mah enggak ya. Ya kita prepare Bu kalau mau ke Tanah Abang. Kan sholat jamaah itu identiknya dengan darurat. Kalau qashar dengan jarak. Kalau qashar itu jaraknya 90 kilo, kira-kira dari sini ke Cianjur. Maka itu boleh dikosor, diringkas sholatnya yang 4 jadi
2. Setiap sholat yang bisa dikosor maka bisa dijamak. Maka ketika kita di dalam perjalanan itu lebih utama melaksanakan sholat kosor. Jadi misalkan saya mau tiap musola aja setiap zuhur berhenti, ya boleh begitu. Tapi Allah udah ngasih diskon sama kita. Lihat di surah An-Nisa di akhir, la junaha an taqsuru minas shalah. Gak dosa kalau kalian meringkas dari sholat-sholat kalian. Kata Nabi, Allah itu paling suka kalau kemurahannya, kalau diskonnya itu diambil. Sementara kita misalnya, saya mau sholat zuhur itu 4 rakaat aja walaupun dalam perjalanan. Nah, Allah kurang suka yang begitu. Mendingan di kosor. Allah lebih suka kemurahannya itu diambil gitu ya. Tapi itu jaraknya 90 km. Tetapi jamak mah beda. Jamak mah identiknya dengan darurat. Ibu misalkan dari sini mau ke Tanah Abang misalnya, dari sini jam berapa ya? Misalnya tuh zuhur gitu ya, dari sini diperkirakan tuh di sana itu kan ibu nanti belanja teng bawa-bawaannya. Bisa mungkin di sana sholat, tapi pas ketika sholat kita ingat dulu, ya Allah itu barang dagangan saya di sana misalkan, kalau ditinggalin ntar diambil orang, resikonya lebih besar. Saya memaksa aja sholat, bener kurang sholat barangnya hilang. Menjaga itu, maka walaupun tidak berjarak 90 kilo itu masih bisa dijamak, asal jangan dilakukan setiap hari. Kita udah tahu kan ke Tanah Abang itu jalannya ke sini, nanti macetnya di sini, macetnya di sini, gitu ya, sama ke Senen. Iya, artinya ini kan kemurahan. Ibu juga kalau memang benar-benar pengennya bahwa mau kena sendiri, ya itu lebih baik. Tapi kemurahan ini kan boleh kita ambil ketika memang kita misalkan darurat bawa barang banyak gitu kan, terus sendiri pas kita ditinggal sholat ya hilang. Itu tuh menghindari kedaruratan itu maka boleh dijamak. Jangan sampai mentang-mentang begitu sholatnya liwat gitu. Daripada liwat sholat mending dijamak, karena jamak itu identiknya dengan darurat bukan dengan jarak. Tapi kalau ke Tanah Abang doang misalnya sholat di kosor itu nggak boleh, nggak masuk syarat. Itu Bu, meninggalkan sholat hati-hati ya Allah. Sadar kita ketika muda ya, rasanya Imam Ghazali bertanya kepada anak muridnya, wahai murid-muridku, apa yang paling ringan di dunia ini dan apa yang paling berat di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, yang paling ringan kapas kali. Iya, tapi bukan itu jawabannya. Yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Itu paling ringan. Karena setan itu kan, coba kita lihat di dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Ini kalau kita lihat kalimahnya khutuwah. Khutuwah itu artinya sedikit. Jadi godaan setan tuh enggak berat, langsung enggak Bu, sedikit. Contoh, misalkan sholat isya nih tadi nih, pas begitu adzan nih musola, baru juga adzan, tenang aja lah. Bapak-bapak nungguin komat dulu deh, baru jalan, ketemu teman, ibu-ibu nih yang di rumah, ntar harus nonton sinetron dulu, gitu kan ya. Godaannya tuh nggak langsung berat dibikin malas sekaligus, enggak, sedikit Bu, gitu, sedikit, ntar lama-lama blok aja. Biasa misalkan kita sholat duha, terus kemudian ada kesibukan, hari ini doang kita nggak sholat duha, hari ini doang. Sementara amalan sunnah mah kalau udah ditinggalin sehari aja, udah kesononya malas gitu ya Bu Linda ya. Ini mah pengalaman syiah. Maka oleh karena itu yang paling hebat itu dan jadi amal adalah melawan hawa nafsu. Coba dilihat di surah An-Nazi'ah. Man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Siapa orang yang takut kepada Allah wa nahan nafsa dan mampu menahan nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka
Surga ma'wa adalah tempat kembalinya. Jadi yang hebat itu orang yang bisa nahan nafsu. Nafsu mah biarin biar ada. Dan kalau nggak ada mah nggak bakalan makan kita. Betul, nafsu makan. Biarin aja normal, ngelihat yang ganteng kita seneng, ngelihat artis Korea kita seneng, ngelihat gelang seneng, melihat baju-baju baru seneng, biarin. Itu manusiawi. Yang jadi amal adalah menahan nafsu gitu. Kalau si Am ada gimana menahan nafsu, orang duitnya aja kagak. Orang mau nafsu pengen beli Honda Jazz yang baru nih, kayaknya tetangga perlu digerung-gerung nih. Si Am nggak kepengen, dah orang duitnya nggak ada. Itu sholat tuh. Yang ketiga adalah durhaka terhadap orang tua. Itu dosa besar tuh. Ya Allah. Kadang memang hidup tuh begitu ya Mama Sari. Di saat kita dulu masih muda, masih kecil, tuh udah belum bisa apa-apa, ngasih apa-apa sama ibunya sama bapak. Begitu kita berangkat dewasa, laki-laki belajar usaha, belajar kerja, dia punya pacar, lupa mamanya. Itu masih udah gitu dia nikah. Ya begitu aja. Ntar kali kalau udah anak udah pada gede gitu kan, ada-ada aja. Keburu meninggal orang tua kita. Kita belum sempat hanya nyusahin mulu gitu kita. Ya Allah, udah berasa kita sekarang sama anak udah nikah aja masih kita urusin kan ya. Udah meninggal, Allah mah ngasih benar-benar kesempatan sama kita tuh panjang. Bukan hanya dari semenjak beliau hidup, bahkan sudah mati pun juga Allah tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk berbakti. Jangan kira berbakti kepada orang tua itu di saat hidup. Ketika orang tua kita udah mati pun juga Allah masih ngasih kesempatan sama kita. Apa? Satu, ibu kalau beramal, bersedekah, sebut nama orang tua kita. Sebab itu tidak akan mengurangi sedikit pun pahala kita. Ibu nanti kurban, ayo sertakan Bu, orang tua kita. Itu nggak usah dikhususkan. Kalau yang dikhususkan di sini, misalkan saya potong buat almarhum, tetap yang Allah lihatnya siapa yang mengeluarkan kurban gitu. Ibu baca Al-Quran, sebelum baca Al-Quran hadiahkan buat ibu bapak kita. Ibu misalkan apapun yang namanya amal baik, sok sebut nama orang tua, itu sebagai bakti kita. Jangan sampai ke rumah di masa hidupnya kita nggak berbakti, di masa tuanya di masa sudah meninggalnya kita lupa. Kita masih beruntung ibu, setiap malam Jumat tadi ya kita doain orang tua kita. Yang jadi pertanyaan besar dalam diri kita itu, apakah nanti anak-anak kita doain kita enggak? Sementara anak-anak kita sulit banget gitu kita biasakan setiap malam Jumat ngaji Yasin gitu. Kalau kita dulu kecil kan malam Jumat misalkan nggak ngaji Yasin, dicepret sama ibu. Bahkan ketika merantau pun juga ke Jakarta, rasanya kalau malam Jumat nggak ngaji Yasin tuh kayak ada yang kurang gitu. Itu adalah kebiasaan yang ditanamkan orang tua kita, kebiasaan baik gitu, kebiasaan bagus. Maka ya tanamkan kebiasaan kepada anak-anak kita. Dan nanti sekarang mah kayak biasa-biasa aja, Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya. Entar mah kita udah mati, perlu banget itu tuh ibu. Di surah Yasin yang sering ibu baca, bima ghafaroli Rabbi, terus waja'alani minal mukramin. Bima ghafaroli, ya Allah, sebab apa saya lagi disiksa, kemudian siksa itu dihentikan. Waja'alani minal mukramin, kemudian aku diangkat ke atas derajat yang tinggi. Kata Allah, detik ini, jam ini, anakmu sedang membacakan Fatihah. Jadi anak di sini tuh kan wawaladun sholih, kalimatnya tuh walad, bukan ibnun. Kalau ibnun itu anak kandung, tapi kalau walad bisa saja anak yang kita ambil.
bisa saja anak-anak yatim yang kita urus, bisa saja teman-teman pengajian. Karena kalimatnya waladun, beda dengan ibnun atau bin. Kalau bin itu anak lelakinya, tapi kalau walad itu secara umum, termasuk di dalamnya teman-teman pengajian kayak gini. Gitu. Itu yang itu. Kemudian zina. Ya, zina ada dua ya. Zina yang lahir, kedua yang ada yang maknawi, ada yang ada yang lahir, ada yang batin lah gitu. Ya mudah-mudahan ini kita bisa hindari ya. Zina, ya Allah. Zina itu terbagi dua, Bu. Ada zina muhsan, ada zina ghair muhsan. Zina yang muhsan adalah apabila seorang laki-laki atau perempuan yang pernah melakukan hubungan intim dengan jalan menikah, lalu dia melakukan hubungan intim di luar menikah, itu zina muhsan. Sekali lagi, seseorang yang sudah pernah melakukan hubungan intim dengan jalan menikah, kemudian melakukannya lagi tapi tidak jalan menikah, di luar menikah, selingkuh atau gitu ya kasarnya, itu namanya zina muhsan. Lalu apa tobatnya? Lihat di An-Nur ayat 2, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wal yashhad azabahuma ta'ifatun. Apa ya pesanannya, lupa. Itu Bu yang muhsan mah nggak ada lagi tobatnya, bikin lubang di perempatan jalan, lalu setiap yang lewat melemparinya dengan batu sampai mati. Itu tobatnya zina muhsan. Terus hukum itu diterapkan di Arab zaman Nabi diterapkan, tapi tidak banyak yang mengakui. Ya hukumannya mati. Kalau di Indonesia adalah memakai hukum HAM. Coba kalau hal itu diterapkan di Indonesia ya, habis tuh rakyat Indonesia kayaknya. Ya, kalau yang cambuk itu yang kedua, zina ghair muhsan. Zina ghair muhsan adalah seseorang yang belum pernah melakukan hubungan intim dengan jalan menikah, lalu kemudian melakukan hubungan intim di luar menikah, namanya zina ghair muhsan. Perawan nih sama bujang, bujang sama perawan. Gimana kalau bapak-bapak misalkan duda dengan perawan, yang si bapaknya berarti muhsan, yang si anak mudanya itu ghair muhsan. Lalu apa tobatnya? Tadi benar, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin mi'ata jaldah. Setiap orangnya ini laki-laki perempuannya dicambuk 100 kali. Wala tashhad 'adzabahuma ta'ifatun minar ra'fah. Itu ketika mencambuknya jangan ada rasa belas kasih. Kalau di kita, mohon maaf, di Indonesia ya, bukan di BSI, ini di Indonesia Bu. Rasanya kalau ada orang maaf, kalau hamil duluan itu udah biasa ya. Dan dengan mereka menikah berasa udah habis dosanya ya, berasa udah bertaubat, padahal mah enggak. Yang pertama harus dilakukan adalah bertobat kepada Allah, kemudian dicambuk 100 kali. Kalau di kampung dulu suka pakai sendal jepit, sama dengan yang mabuk. Karena kalau pakai cambuk, aduh kesian, bisa mati ya gitu. Ini dengan sendal jepit ke seluruh tubuhnya, coklat. Apa? Ya enggak. Ya kalau asal mah jangan, enggak maksudnya. Ya. Kalau di sana iya kan cambuk memang jarang yang punya ya sekarang mah. Ya dulu sih waktu ngaji itu memang homer ya, bukan untuk zina. Nah ini sekali lagi ibu-ibu, ini kan hukum ya. Untuk urusan ini nih, urusan zina itu adanya di surah An-Nur. Di awal-awal ayat kedua aja udah nerangin itu.
Udah lanjut, yang ketiga adalah memakan harta yang kelima ya. Aduh ini mau ngaji kok, ya nggak apa-apa lah. Ini ngobrol aja lah, orang lagi segini. Yang termasuk dosa besar adalah memakan haram. Aduh ini nih ya Allah ya Rabbana. Kita mah kadang-kadang nggak pernah selektif ya apa yang kita makan. Maka kan Nabi mah coba filosofinya. Doa mau makan, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Kalau kita artikan, apakah Nabi menyebutkan makan? Enggak. Allahumma barik lana, ya Allah berikan keberkahan kepada kami fima rozaqtana, atas apa yang Engkau rezekikan kepada kami, wa qina, dan selamatkanlah kami ya Allah adzabannar, dari api neraka. Nyebut-nyebut makan enggak? Enggak, Bu. Maka doa makan ini bisa ibu zikirkan setelah sholat. Ya Allahumma barik lana, ya Allah berikan keberkahan kepada kami fima rozaqtana, atas rezeki yang Engkau berikan, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Enggak nyebut makan. Artinya filosofinya jauh Nabi mah. Ketika mau makan nyebut-nyebut neraka. Jangan sampai apa yang kita makan menyebabkan jadi api neraka gitu. Maka ibu pengen berkah rezekinya, pengen diselamatkan dari neraka, baca aja wiridanya itu. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana gitu. Jadi doa mau makan itu bisa dipakai wirid. Kata teteh mah bisa juga buat penangkal setan gitu ya. Kalau ada setan baca Allahumma barik lana gitu. Takutan mau dimakan dar setan. Gitu ibu, hati-hati ya, setetes barang haram. Aduh benar-benar hidup ini tuh sulit banget. Kalau dipikir-pikir nggak segampang. Ya hidup katanya ikuti aja kayak air mengalir. Iya kayak air mengalir. Kalau kita mau ngikutin mah ya udah, kita kesangkut kiri kesangkut kanan. Ikuti alurnya, jangan terbawa arusnya. Ikuti alurnya, ikutin. Mau kemana sih alurnya? Orang lagi musim Android, ikutin. Orang lagi musim ini, ikutin. Tapi jangan ke bawah arusnya. Jangan sampai misalnya anak-anak dulu sering ngaji Yasin malam Jumat, sekarang mainnya Free Fire, Mobile Legend. Itu kan berarti ke bawah arusnya. Lah buktinya sih ada handphone pakai live ngaji, mungkin ada yang nyimak jadi ilmu. Lagi di musolana ya, beda lagi di rumah. Gitu ya, intinya hidup mah ya ikuti aja alurnya, jangan ke bawah arusnya. Itu kalau ke bawah arusnya udah kepadu-padu, ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Ntar kalau kita udah hanyut, kita nggak pernah mikir tangan siapa yang mengulurkan pertolongan kepada kita, ya nggak tahu itu siapa. Pokoknya intinya ngasih pertolongan sama kita, kita sambut aja tangannya. Siapa tahu dia mau mencelakakan, kan begitu. 6. Minum khamar, narkoba. Penjelasan secara luasnya adalah yang memabukkan, baik itu minuman, baik itu obat. Janda juga iya ya kali, mabuk janda. Yo jangan, iya makanya itu memabukkan. Oh ada janda. Ibu makan ya jangan gitu. Bukan itu ya. Jadi pokoknya itu yang memabukkan. Ya apapun, kullu muskirin haramun. Semua yang memabukkan itu adalah haram. Misalnya nih air nih, ini halal nih Bu nih. Fit ini halal Bu, tapi ini bisa jadi haram kalau ini memabukkan. Coba minum fitnya 1 galon langsung, mabok. Ya apapun juga bisa memabukkan kalau berlebihan. Apapun yang memabukkan itu adalah haram, termasuk dosa besar. Maka mabuk janda pun juga itu dosa besar. Lah gitu. Emang ada yang mabuk sama ibu ya Bu ya? Saya sama mabuk janda. Oh iya, kalem siap. Oh iya siap. Pokoknya apapun yang memabukkan dosa besar. Gila gitu ya, misalkan maaf, gila mancing. Ada tukang gila bola, artinya main bola aja setiap hari kagak ingat waktu.
Ada lagi yang gila sambal. Lagian sekarang udah apa aja bukan maksudnya dibikin nama gitu, sambal setan, nasi goreng gila, nasi goreng sampah ya yang di sana ya. Aduh, nggak ada nama lain apa ya? Iya kali ya gitu ya. Ya viral. Ya itu pokoknya ibu insya Allah ada ibu-ibu mengaahkan lah minum khamrnya insya Allah ya bu ya. Narkoba kayak heroin insya Allah enggak. Ini yang memabukkan itu bukan hanya itu bu ya, banyak ibu terlalu fanatis terhadap baju-baju model-model baru sampai kalau nggak beli itu berasa puyeng tuh pala tuh, nggak bisa tidur, mabok itu bu deh. Benar di Singapura mah begitu. Oh iya makanya yang memabukkan adalah dosa besar. Kemudian memutus tali silaturahmi. Ini dosa besar nih bu nih. Ya Allah, kadang-kadang kita berat banget nih dalam hidup. Adalah pasti pokoknya kita pernah berdebat paham barangkali. Terkadang kita kan suka berpikir udahlah ntar lama-lama juga kita lupa urusan itu. Iya, di hati kita lupa, tapi Allah menyimpannya dengan rapi. Kalau nggak diselesaikan di dunia, nanti akhirat urusannya. Maka oleh karena itu, aduh berat hidup teh ibu-ibu ya Allah. Bener. Kadang kita kan suka gitu kalau punya urusan kita ya sama orang, ntar juga lama-lama lupa ya. Padahal mah iya di diri kita lupa, tapi di hadapan Allah mah itu tersimpan dengan rapi. Tuh mudah-mudahan dengan kita nih ngumpul ini termasuk mengeratkan ya, bukan memutuskan dosa besar, mengeratkan pahalanya besar. Mudah-mudahan ini adalah cara kita untuk mempererat ya silaturahmi. Kemudian yang ke-8 bohong. Hati-hati nih. 7 ke 8. Tadi 7 ya, 7. Ya, 1 syirik, 2 meninggalkan sholat, 3 durhaka terhadap orang tua, 4 zina, 5 memakan harta haram, 6 minum khamar atau memabukkan, 7 memutus silaturahmi, ke-8 bohong. Ini bohong kayaknya udah jadi lalap aja kita ya. Tapi bohong mau yang kecil mau yang gede sama aja. Kalau udah bohong di awal udah kesononya bohong. Nih contohnya misalnya si A ditelepon sama Teteh, lagi di mana? Lagi di Bogor misalnya. Itu udah bohong ya, di Bogor. Padahal mah lagi di mana gitu. Kok lagi di jalan nggak kedengaran mobil? Ini mobilnya ditutup pakai AC. Wah tuh bohongnya ya. Iya. Udah Lagi bawa yang kedua. Udah gitu, ntar kalau ke Bogor nitip bakso jaja ya. Padahal si A lagi celduk. 3 tuh bohongnya. Pas ke rumah. Baksonya tutup. Ya iya baksonya tutup. Kalau awal bohong udah aja kesononya tuh numpuk. Udah aja bohong. Ya Allah, ini hidup kita benar-benar si Ama suka merinding, nggak bakalan selamat hidup si Ama, neraka pasti. Walaupun nggak kuat kita masuk neraka ya, kata siapa Abu Nawas, ilahi lastu lil firdausi ahla ya Allah. Aku bukan ahli surga, wala aku ala naril jahimi, tapi nggak bakalan kuat ke neraka. Sok hitung-hitung hidup kita ada dosa mulu kan, bohong aja. Kecil ini, biarin bohong buat kebaikan. Bohong buat kebaikan, bohong aja. Bohong yang mengandung pahala adalah ketika ada orang lagi berantem, tiba-tiba misalkan minjem golok sama kita, nggak punya, itu bohong berpahala. Ini malah kita sodor, ini golok nih golok. Iya emang kadang-kadang yang ngeselin tuh kalau lagi nyelah motor kagak nyala-nyala ya, dibecandain nih korek. Aduh, astagfirullah. Tuh Bu. Selanjutnya saksi palsu. Aduh, ini nih. Saksi palsu Bu, ya Allah. Dia apalagi yang dibayar ya, bersaksi bahwa ibu ini nih hari ini saya pernah melihat ibu bla 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 begini.
sampai kesaksiannya misalkan mempengaruhi atas vonis hukum ibu tuh. Ya Allah, tadinya mau dihukum cuma sebulan karena kesaksian palsu bisa 5 tahun kan begitu. Makanya si AA kemana-mana diundang itu paling nggak mau jadi saksi pernikahan, karena biasanya kalau udah jadi saksi ntar jadi pelaku. Alhamdulillah. Bercanda. Alhamdulillah. Ya kan yang waktu di Gucci itu ya, apa namanya, mobil itu yang katanya sama anak kecil tuas rem tangannya di, masih ingat nggak? Iya. Ditarik katanya, kemudian itu jatuh kan ya. Dia kan awalnya jadi saksi, orang dia malah lagi ngopi. Awalnya kan jadi saksi gitu kan. Dia lagi ngopi, dipanggil sama polisi, diinterogasi 4 hari, lama-lama jadi tersangka katanya lalai. Padahal kan menurut BMKT ketika dites diteliti itu mobil setelah berada di jurang remnya nyangkol gitu, berarti memang itu apa namanya nggak ditarik gitu. Cuman media ini, pemberitaan ini kan asal udah masuk TV-TV besar udah aja kita percaya ya. Padahal itu kan kejadian aslinya nggak seperti itu. Kenapa sih ya tahu pernah diwawancara ini kan sampai dibela sama Hotman ya. Akhirnya jadi entertainment juga. Tapi nggak apa-apa buat informasi kita. Gitu ya. Tuh itu saksi palsu. Aduh, jangan deh, jangan kita bersaksi palsu. Ini juga dosanya kan ibu tahu, melanggar janji itu kan 3 bulan berturut-turut bu, kudu puasa. Saksi palsu juga ada apa namanya dosa-dosanya penebus dosanya gitu. Jadi nggak cukup dengan istighfar. Ibu bohong aja itu 15 hari ibu puasa sekali bohong. Sedangkan ibu-ibu Singapura mah tiap hari bohong. Itu berapa seumur hidupnya kudu puasa berarti dia. Nah itu, bu ada tiket bu yang ke Madura habis. Anda, ya Allah. Bener. Jadi bohong itu jadi dosa besar tuh karena dari yang kecil gitu bohongnya. Ntar lama-lama ya udah bohong aja terus. Terus yang selanjutnya kikir. Kikir nih bu nih, pelit. Ini dosa besar loh bu. Termasuk juga sifat sombong ya. Iya, benar. Udah kikir, wa ya'muruna an-nasa bil bukhal. Nyuruh orang buat kikir. Udahlah, nggak usah banyak laga pakai sedekah. Punya uang cuma 20.000. Udah dianya pelit, ngajak sama orang pelit. Mudah-mudahan jauh ya dari situ. Nanti kan mau korban, kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa orang yang mampu membersihkan diri dari penyakit pelit, maka Allah akan kasih keberuntungan. Jadi kalau kita pengen untung terus dalam hidup, jangan pelit. Baik pelit tenaga, pelit ilmu, pelit harta. Punya harta ya jangan pelit, punya ilmu jangan pelit, punya tenaga pun juga jangan pelit. Ya nggak usah saya mah nggak pelit juga, emang nggak punya harta gitu ya. Tenaga punya nggak? Ilmu punya nggak? Gitu. Jangan dipelitkan itu. Masa dalam hidup ini udah harta nggak punya, ilmu enggak, tenaga juga nggak punya, mati aja udah kalau begitu. Pasti adalah salah satunya di dalam hidup ini, kalau nggak punya tenaga mungkin dia ada ilmu gitu ya, gitu. Betul. Ada juga yang semuanya lengkap, itu mah benar-benar keunggulan dari Allah. Udah ilmu ada, harta banyak, terus tenaga gede, sehat, itu benar-benar hebat. Benar, iya benar. Terus yang selanjutnya, aduh ini si A malu nyebutnya ngomongin orang, dosa gede nih bu. Gibah benar, dosa gede. Aduh ya Allah, makanya sekali bergibah 40 hari doanya nggak diterima. Pantesan doa orang Singapura nggak diterima ya, nggak diijabah sama Allah.
Jangan-jangan orang Singapura suka ngomongin orang ya? Kayaknya. Besi loh, ah. Bukan, Bu. Ya Allah. Ternyata dosa besar yang bergunjing. Memang benar kaya memakan daging saudaranya gitu ya. Daging bangkai saudaranya coba. Makanya kalau kita diomongin orang mulu, kudunya mah syukur, Bu. Pahala kita, dosa kita hilang, pahala diambil. Tapi kita suka kesel. Orang kita aja suka ngomongin orang. Makanya Ibu rabah Ibu diri kita, kalau doa kita nggak diijabah mulutnya itu udah pantas atuh. Satu kali ngomongin orang 40 hari loh, Bu, nggak diijabah. Sementara kalau kita lihat catatan malaikat sehari 17 kali bohong. 17 kali 4 berarti 68 kali 40. Ya Allah, udah 10 tahun ini sehari dong. Gitu. Makanya kalau kita kemarin puasa 30 hari mampu menahan lapar sama hausnya. Tapi coba sehari aja Bu puasa nggak ngomong, kuat nggak kita, Bu? Ya udah, ngomongnya ngomong yang baik-baik aja deh. Alhamdulillah. Buat apa di dalam rumah? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Iya kalau di rumah doang mah, tapi coba kayak Mama Sari. Udah, kalau di rumah mah ya kuat, emang nggak ada yang orang lagi di rumah. Mama Ratna cuma sendiri di rumah. Ya ini siapa yang mau diajak ngomong? Tapi makan tipenya Iya bener. Ngomong kagak, tangan. Pantasan di Al-Quran al-yauma nakhtimu ala afwahihim, yang mulut dikunci, tangannya yang begitu. Ya sama aja. Jangankan ntar kelak di akhirat, ini di dunia aja udah mulut dikunci, tangan berbicara, tangannya. Sadar ya Bu ya, aduh ya Allah, berarti memang bener pinaraka bungkul hidup kita mah sangat jauh bener. Cuma apa andalan kita? Andalan kita mah cuma Nabi, Bu, beneran. Cuman baca sholawat, nanti kita jangan lama-lama dia masuk neraka diambil gitu. Baca sholawat, silaturahmi, cuma itu andalan kita. Dan ngandelin sholat malah kita mah sholat cuman ngegugurin kewajiban doang. Iya. Kemudian yang terakhir membunuh, Bu. Aduh, ini membunuh ya kadang-kadang ya mohon maaf, bukan hanya manusia dah, nggak akan atau ibu-ibu mah bunuh manusia. Ini kadang-kadang ada. Iya, misalkan semut nggak nyocok, nggak ngigit gitu kita bunuh. Padahal itu kan nggak ada haknya semut dibunuh kayak gitu, kecuali kalau mencelakakan. Yang iya, seandainya begitu ya boleh. Tapi kalau misalkan orang lagi iseng kita ngelamun ada semut, ayo gitu-gituin. Iya, kalau itu digebah aja lah, Bu. Digebah aja. Kalau cicak mah sunnah, Bu. Cicak mah sunnah dibunuh. 1 kali gebuk itu bunuh, pahalanya 3. 2 kali gebuk dia bunuh berkurang. 3 kali gebuk berkurang. Maka ibu cicak mah itu termasuk binatang yang fasik. Itu disunahkan dibunuh. Kenapa? Itu adalah indikator ketika rumah kita banyak cicak, berarti itu banyak kotor. Ibu kalau cicak masuk makanan, dia makan bukan racun, bakteri. Dari mana? Itu dari tentakelnya, tentakel yang bisa manjat ke sini nih. Itu kalau kena makanan bakterinya gede loh. Maka kan Nabi selalu ngajarin tutup makanan kita. Itu indikator kalau di rumah banyak cicak itu kurang bersih. Ya, kecoa, cekoa. Ya jangan dibunuh atau kalau tidak, artinya kalau dia tidak apa ya, kalau tidak, ya. Ya intinya tadi juga kan kalau misalnya membuat bahaya buat kita, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau misalkan kecoa lagi main, kita tiba-tiba gebuk misalkan, itu yang nggak boleh. Yang paling dosa besar adalah membunuh perasaan orang lain. Salah. Betul. Membunuh rezeki orang lain, menghentikan rezeki orang lain. Itu dosa besar, Bu. Membunuh secara nggak kelihatan. Betul, membunuh ya bukan hanya membunuh nyawa, tapi membunuh rezeki orang. Misalnya nih
dia itu biasanya beli terigu tuh ke kita misalnya gitu ya. Terus kita punya barang yang lebih murah gitu di sana, terus dia nggak kasih tahu ke dia gitu misalnya, biarin biar dia jualannya nggak untung banyak gitu kan. Kita menutup jalan dia gitu, menutup jalan lah, pokoknya mah susah banget deh dalam hidup ini. Itu pun dosa-dosa besar. Kemudian dosa kecil yang mana? Nah ini kita mani yang ini yang perlu diwaspadai. Dan dosa besar mah jarang ya kita nggak mabok. Dosa yang kecil satu, ini nih si Amalu nyebutnya menyia-nyiakan makanan. Itu dosa kecil, Bu. Mubazir. Iya, menyia-nyiakan makanan. Ini dosa kecil, tapi lama-lama mah tiap hari udah berasa kita bener. Nih, ini aja nih Bu nih yang kayak gini ya. Cia kan sering-sering ngomong tuh ya. Ini Bu segini 500 ya Bu ya. Ini kalau kita misalkan ngaji kan mau nyari pahala, pulang malah dapat dosa. Ini misalkan nih tinggal segini kira-kira berapa nih Bu? 400 rupiah lagi ya Bu ya. Ini misalkan kalau kita bikin hajatan atau kawinan, ini misalnya ada 400 begini. Kali 400 rupiah itu udah 160.000, bisa buat 10 dus Bu. Apakah mungkin ketika kita misalnya punya hajatan nih kayak Umi segitu, lagi air kita kumpulin, masukin lagi ke galon, kan kita juga jember, jijik. Ya. Coba kalau misalnya lagi hajatan emang pada habis semuanya. Nah itu mubazir nggak berasa itu teh Bu dosa. Apanya tuh? Betul. Maka kan hal ini memang nggak bisa dilakukan serentak Bu, yaitu ibda bin nafsi, mulai dari diri sendiri, ntar merembet ke keluarga, ku anfusakum, diri sendiri dulu. Misalnya kayak Mas Hari itu, pokoknya saya setiap kondangan abisin udah, mulai aja dulu dari diri sendiri. Kedua, kan si sering contohkan juga, ada ibu-ibu mah gampang lupa. Kalau makan tuh Bu, 1 butir nasi itu rata-rata 1 gram itu 10 butir nasi. Coba kalau penduduk Indonesia 250 juta, kalau setiap orang 1 butir aja meninggalkan nasi, itu udah 25 ton per 1 kali makan. Hitungannya 1 butir dulu ya. Kalau setiap orang Indonesia meninggalkan 1 butir nasi setiap kali dia makan, maka itu udah memubazirkan 25 ton. Silahkan dihitung sendiri. 1 butir. Coba kita lihat anak kita sampai rami pinggu di piring deh. Makanya Nabi makan mencontohkan ketika makan itu nggak dijilat gini sih, cuman sedikit. Karena kata Nabi itu, kalian tidak akan tahu fi ayyi ta'amikumul barakah, di mana keberkahan dari makanan yang kalian makan. Bisa jadi makanan yang awal, bisa ada jadi yang akhir. Maka kalau meninggalkan nasi itu berarti jangan-jangan di situ tuh apa keberkahannya. Itu 1 butir, 1 sendok berapa butir kira-kira? Apalagi kalau yang makan gak habis ya. Iya. 1 sendok itu bisa 100 butir loh. Terkadang kita suka 1 sendok itu dianggapnya tuh biasa. Iya kalau kita doang, coba kalau dikalikan ke seluruh rakyat Indonesia, mungkin bisa swasembada pangan Bu. 1 kali makan 25 ton, 3 kali 75 ton per hari. Dibuang, bener. Iya bener, kita kan nanti bisa ke ayam, bisa kemana. Masalahnya di sini tuh punya ayam semua enggak? Tetap aja tiap hari dikasih ke biawak sajian di situ ya. Iya. Nah makanya tuh gimana caranya? Ya mulai dari diri sendiri. Kalau beli makanan martabak udah tahu di rumah cuma 3, ya udah aja beli 3. Ini suka, aduh takut kurang. Iya.
Alah kan kita nggak enak juga kalau ngasih ke tetangga, maaf misalnya yang bekas. Kan sekarang nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu barangkali mungkin dia masih pantas sama Sari. Kalau sekarang kan enggak. Jadi omongan malah kita berbuat baik. Nah maka oleh karena itu dulu makan sih sering ceritanya sama ibu-ibu. Dulu kita ngejar-ngejar emak pengen makan. Sekarang emak ngejar-ngejar anak pengen suruh makan ya. Dulu mah kita ngejar-ngejar emak makan. Tuh kita 5 kakak beradik sampai di alas itu satu-satu ya, telur 2 dibagi 5. Sekarang ibu-ibu tuh ngejar-ngejar anaknya buat makan sampai didorong-dorong dari sini sampai Citayam tuh ya. Didorong balik lagi ke sini keburu lapar lagi. Aduh ya Allah, itu udah dosa mulu. Nggak berasa Bu itu dosa kecil. Maka ibu kalau mau main hitung-hitungan mbak ibu, di rumah misalkan nih gelas ya di rumah ya kita minum nggak sadar ibu tuh segini, misalkan tinggal segini, itu udah dosa Bu. Karena apa? Ada nilainya. Berapa misalkan gasnya ya. Kalau air isi ulang itu misalkan 1 galon 5.000, berarti per setiap gramnya itu ada harganya loh Bu. Kalau ibu misalkan meninggalkan air segini di gelas, itu ada harganya tuh. Maka ya itu tadi, mulai dari diri sendiri. Dan kalau ngajarin sama anak kita cuman hanya ngomong begini mah nggak bakalan dianggap. Mulai dari diri sendiri. Kayak Mama Sari misalkan, Bu Sungkowo masih bingung ya. Pulang coba kita lihat di hajatan, apalagi di gedung ya. Tuh air masih pada segini. Kadang-kadang masih segini udah ngambil lagi. Tinggal. Apakah mungkin yang punya hajat dikumpulin? Ya Allah, itu sayang-sayang. Mubazir itu dosa kecil. Kemudian yang kedua, pipis atau buang air besar menghadap kiblat tanpa ada sekat yang dekat. Jadi kalau kamar mandinya memang misalkan tempatnya nggak ada lagi gitu ya menghadap kiblat, kalau sekatnya dekat sih nggak apa-apa. Maksudnya sekat itu kayak kehalangan tembok. Kecuali misalkan ini di tengah lapang gitu ya, di tengah lapangan luas kita sengaja buang air kecil atau besar itu menghadap ke arah kiblat, itu dosa. Tapi oleh karena keterbatasan ruang maka boleh-boleh saja. Ya kayak misalkan wudhu gitu ya Bu, katanya nggak boleh wudhu di tempat yang bernajis gitu ya. Tapi kalau memang di rumah kamar mandi kita gabungnya sama kloset, ya mau bagaimana? Dan pengertiannya kan kita harus jeli. Mungkin padusan atau tempat buang air besar pada zaman dulu, maaf kotorannya nggak hilang, ya. Tapi kalau zaman sekarang kan klosetnya udah nggak najis itu Bu, karena kotorannya sudah kemana? Sudah ke septic tank. Kalau zaman dulu kan nggak gitu. Zaman dulu mah mungkin maaf kita buang air di situ, kotorannya di situ. Iya, maka ibu jangan khawatir misalkan ibu mau wudhu di rumah ada kloset, wudhu aja, orang di situ mah udah nggak ada najis ya, najis mah udah kemana udah. Gitu. Apa tuh? Kalau misalnya kita berwudhu ada klosetnya, itunya harus dibuka. Kenapa gitu? Enggak, ada Ustaz Fuka juga Kalau berwudhunya kan ada. kalau telanjang, kalau telanjang, berwudhu telanjang, kita buka pintunya, kan gak ada orang. Itu yang Umi dengar dari Ustaz Saripudin, bukannya. Aku gini, biasanya kan itu ada kloset kan kotor, ini kan hawanya muat umpama nih. Terus kita berwudhu tuh harus dibuka, gitu, karena kan ada kloset itu uapnya. Nah, itu sebaiknya bagaimana? Kalau menguap itu kan najis itu harus kumpul 3 ya, ada rupa, warna, rasa. Jadi misalkan kalau dari uap itu benar-benar jadi nempel ke baju, jadi najis. Tapi saya rasa tidak akan nempel, gitu ya. Dan kecuali misalkan kalau misalnya sampai jadi kuning gitu ke sini, jadi najis. Ya misalkan Bu Sungkowo ngentut habis makan jengkol tiba-tiba jadi cus warna kuning.
gitu ya. gambar jengkol. Jadi kalau secara hukum sah wudhu mah tidak ada hubungannya dengan kloset atau ini itu ya. Ini hanyalah adab dan tata krama. Sahnya wudhu mah hanya Kalau kenapa? pintunya ditutup juga nggak masalah. Nggak masalah. Silahkan Dan ibu. kalau nggak ditutup kan yang pada keluar. Hanya ketika kita berwudhu, Bu, itu ibu harus pakai adab. Setidaknya pakailah handuk atau organ-organ vital kita. Bukan tidak boleh dah wudhunya mas sah-sah saja. Nabi juga mencontohkan kan ketika maaf mandi besar kan wudhu dulu. Nanti di akhir basuh kaki. Ya wudhu dulu baru di akhir basuh kaki. Masalahnya kalau orang laki mah maaf kan suka gosok-gosok menyentuh maaf kubul atau dubur yang depan. Maka dianjurkan menurut Imam Syafi'i mah wudhu lagi. Gitu Bu. Karena yang membatalkan wudhu itu adalah diantaranya memegang, meraba kemaluan depan atau belakang. Maka dianjurkan di akhir wudhu. Tapi kalau mampu ya sudah. Orang hadas besarnya sudah kecil, sudah hilang, berarti hadas kecilnya hilang. Gitu. Mau dilakukan seperti itu silahkan. Tapi ketika mandinya jangan memegang maaf kubul atau dubur, karena itu membatalkan wudhu gitu. Ya bisa dimengerti Bu Ratna. Ya, yang membatalkan wudhu itu ada 4. Jadi panjang bahasannya ya urusan fikih. Itu pun tadi itu apa namanya, buang air kecil besar menghadap ke kiblat, tapi kitanya di tengah-tengah lapangan gitu yang tidak tersekat gitu ya. Kemudian membuka aurat buat ibu-ibu tuh kalau di rumah. Di rumah itu coba ibu nanti lihat surah An-Nur ya, yang boleh melihat aurat kita. Kadang-kadang kan ya maaf kita mah di rumah mentang-mentang di rumah gitu ya. Ya mungkin kalau sendiri sih boleh-boleh saja, tapi ya nggak elok gitu. Pernah ada satu kejadian, maaf belum lama ini ada seorang perempuan di Cikarang kan panas ya awalnya. Dia kerja, lalu kemudian ketika dia tidur itu dia kos sendiri. Ketika tidur itu dia memakai pakaian yang minim. Karena panas itu, menurut dia itu nyaman. Tapi lama kelamaan kok dia seperti awalnya direp-rep ya, kalau kata orang sini. Ketindian kalau kata orang Betawi. Tapi maaf, lama-lama kok kayak jadi pelecehan gitu, diraba-raba gitu. Ya pokoknya intinya begitulah. Nah akhirnya kakaknya tahu, dia berobat, ternyata yaitu ada sosok gaib yang senang, yang nggak kelihatan. Kata dia, saya tertarik dengan adikmu yaitu karena ketika tidur memakai, ya kecuali misalnya kalau pakai pakaian minim tapi pakai selimut ya boleh-boleh aja ya, karena nggak kelihatan. Tapi ini mah bener-bener pakai pakaian minim kelihatan. Gitu Bu, maka membuka aurat tanpa sebab ya itu termasuk dosa kecil ya. Lalu selanjutnya membayangkan tuh, itu termasuk dosa kecil ya. Membayangkan ya tadi yang nafsu itu Bu ya, membayangkan makanan di tanah abang gitu ya, enak bener. Apa aja dibayangin. Pokoknya yang ya membayangkan lah, menghayal gitu ya kalau istilahnya, menghayal. Memang dosanya kecil tapi dilakukan setiap hari kan lama-lama, kata peribahasa Indonesia apa sih ya? Nah, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Soalnya tadi kan godaan setan itu enggak langsung blok sekaligus Bu, sedikit dulu. Awal-awal like di Facebook, di Instagram, ya, di TikTok. Lama-lama kok ini orang like mulu ya. Lama-lama kan kita balas, terima kasih like-nya. Ngobrol di komen-komen ya, baru di komen-komen di kolom komentar doang yang bisa dibaca oleh semua orang. Lama-lama minta kontak WhatsApp ya, minta kontak WhatsApp, awal-awal curhat, kesono ketemuan dan
1 tahun kemudian, nah, jadi godaannya tumbuh sedikit, nggak langsung blok, enggak, khutuwah, setitik. Baik ya ibu-ibu, ya Allah, mau ngaji Al-Kahfi sampai enggaknya ya, Al-Quran udah dibaca, tapi minimalnya udah ada niat ya kita. Kalau mau ngaji ibu-ibu masih sanggup nggak tuh Bu? Udah ngantuk? Ya, gitu ya ibu-ibu. Pokoknya mah mau dosa besar, mau dosa kecil, kalau bisa mah hindarin gitu Bu. Aduh ya Allah, hirup kita tapi neraka ngumpul. Baik, sebelum kita akhiri, kita doakan ya yang sedang sakit, diantaranya Mama Cindy ya, tuh sakit juga, semoga Allah Subhanahu Wa Taala cepat berikan kesembuhan. Siapa lagi tuh? Nah, Pak Is juga ya Allah, ya udah lama nggak ketemu di Rahmat, biar sehat. Tuh ibunya Mama Arif ya, juga sedang sakit. Ya mudah-mudahan pokoknya teman-teman, sahabat-sahabat kita yang sedang kurang sehat, semoga Allah Subhanahu Wa Taala cepat berikan kesehatan, kepulihan. Yang sedang duka, nestapa, bingung, susah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala cepat berikan kemudahan, kelancaran. Sahabat-sahabat kita, alhamdulillah nih BSI tahun ini 15 orang yang naik haji. Ya, mudah-mudahan dengan kata para ulama, semakin banyak yang sudah berhaji, semakin banyak menebar keberkahan. Ya mudah-mudahan sahabat-sahabat kita yang sedang di perjalanan, semoga Allah berikan keselamatan sampai ke tujuan, di sana bisa melaksanakan ibadah dengan baik, pulang ke Indonesia dengan tidak kurang sesuatu apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syafi'u ya Azim, ya Syafi'u ya Azim, Allahumma shfa anta syafi, waqfi antal kafi, wa'afa antal ma'afi. Allahumma ja'al hadha safarina hadha birra wa taqwa. Mudah-mudahan perjalanan sahabat-sahabat kita itu dijadikan perjalanan kebaikan dan ketakwaan. Wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina fi safarina hadha wa atwi 'anna bu'da. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Satu doa buat kita yang belum bisa kesana, sok ikuti siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Allahumma inna nas'aluka salata fi masjidil haram wa fi masjidin nabawi wa fi masjidil aqsa. Nah, mudah-mudahan kita ya Allah berikan rezeki bisa ziarah ke Makkah, Madinah, bisa sholat di Makkah, bisa sholat di Madinah, bisa sholat di Masjidil Aqsa. Tapi udah nggak ada paket ke sana Miami ya. Masjidil Aqsa mah Palestina. Harus pakai paket. Iya, oh mahal lagi ya. Gitu ya, ibu-ibu juga saya mohon maaf, jarang ketemu ya sama ibu-ibu, tetapi tetap di hati mah selalu mendoakan semoga ibu-ibu semua Allah berikan usia panjang, sehat lahir batin. Walafa minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mau Oh ya, sini ya tuh. Oh, siapa? Oh, siapa Mari? Ibu. Oh, ya udah. Gitu ya, ibu-ibu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bil khusus untuk siapa Mari? Bapak Abdul Hamid bin Sainan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan juga untuk almarhum kita ya, silakan ibu-ibu sebutkan nama-nama almarhumnya. Tsumma ila arwahi
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا. Amin. Mohon dihabiskan apa yang kita makan dan kita minum ya, Bu. Tuh, alhamdulillah Ibu, alhamdulillah. Makanya kalau bertamu di rumah Umi tuh Abi carinya yang buat niat kecil. Iya, Dia betul. menambah 10 kali kayak. Iya, Tapi benar. Yang aman sih enggak. Iya. Kalau nggak jalan ini mau ponakan benar-benar. Apa yang disampaikan AA bermanfaat buat kehidupan kita. Amin, amin, amin. Bismillah, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha Biarin kemarin bentar sih ya, beresin. Masuk cinta ya Allah dengan minummu aku bersaksi bahwa dirimu dan engkau mohon ampun dan bertobat kepada amin ya Allah. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana 'alaili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting udah ada niat membaca Al-Kahfi ya. Orang Al-Qurannya udah dibawa. Ini gara-gara busuk kawan nih jadi kesono kemari ya ngobrolnya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu